Ia bukan khalifah, bukan sahabat, bukan juga pahlawan, tapi namanya terukir di antara noda sejarah terbesar umat Islam. Ialah Ubaidillah bin Ziyad, putra dari seorang jenderal ternama, namun dikenang sebagai arsitek pembantaian sang cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, dari Basrah hingga Karbala dan menuju kematian yang menghinakan. Inilah kisah utuhnya Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad adalah anak dari Ziyad bin Abihi, seorang jenderal dan administrator kuat yang dipercaya oleh Muawiyah. Asal-usul Ziyad kontroversial. Ia dikenal sebagai Ibnu Abihi, atau dalam bahasa Arab, Abihi dari kata-kata Abu, yaitu ayah, yang berarti di sini Ziyad anak ayahnya, karena ayahnya itu tidak jelas secara sejarah. Namun Muawiyah secara politik mengakui Ziyad sebagai saudaranya, menyatakan ia anak dari Abi Sufyan. Hal ini ditentang banyak sahabat, termasuk Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anha. Tapi keputusannya itu memperkuat posisi politik Bani Umayyah di Irak. Ubaidillah tumbuh dalam kemewahan kekuasaan. Saat Ziyad wafat, Muawiyah mengangkat Ubaidillah sebagai gubernur Basrah dan kemudian juga Kufah, dua kota besar yang paling labil secara politik. Menurut Ibnul Athir dalam Al-Kamil fit Tarikh, Ubaidillah dikenal cakap, tegas, namun sangat keras, bahkan cenderung sadis. Ia sering menggunakan kekerasan dalam menghadapi lawan-lawan politiknya, bahkan sebelum era Yazid bin Muawiyah. Tahun 60 Hijriah, Muawiyah wafat. Yazid bin Muawiyah naik tahta. Yazid langsung memerintahkan gubernurnya di Madinah untuk memaksa baiat dari Al-Husain bin Ali, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Husain tentu menolak. Ia pergi ke Mekah. Sementara itu, penduduk Kufah yang dahulu sangat loyal pada ayahnya Ali bin Abi Thalib mengirim ratusan surat kepada Al-Husain, memintanya datang ke Kufah dan memimpin mereka melawan Yazid. Al-Husain pun mengirim utusan Muslim bin Aqil, keponakannya. Begitu tiba di Kufah, ia disambut ribuan orang yang langsung berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib. Ketika tiba di Kufah, Muslim bin Aqil awalnya menginap di rumah Mukhtar bin Abi Ubaidah. Kemudian beliau berpindah ke rumah Muslim bin Aus saja. Lalu diakhiri dengan perpindahan beliau dari rumahnya ke rumah Hani bin Urwah. Di rumah Hani bin Urwah inilah nantinya beliau ditangkap oleh Ubaidillah bin Ziyad dan para tentaranya. Yazid tak tinggal diam. Ia mencopot Nu'man bin Bashir sebagai gubernur Kufah dan menunjuk Ubaidillah bin Ziyad, yang dikenal keras dan tanpa kompromi. Ubaidillah masuk ke Kufah dengan tipu daya, menyamar agar tak dikenali, lalu mengambil alih kekuasaan. Ia menyuap tokoh-tokoh suku Kufah, mengintimidasi masyarakat Kufah, sehingga menyiksa simpatisan Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Menurut sumber Imamiyah seperti Abu Mikhnaf dan Syekh Al-Mufid, Ubaidillah mengobrak-abrik jaringan pendukung Al-Husain hanya dalam hitungan hari. Ubaidillah bin Ziyad tahu Al-Husain sudah dalam perjalanan ke Kufah. Ia segera mengutus pasukan untuk menghadang Al-Husain di bawah komando Umar bin Sa'ad. Umar bin Sa'ad ini awalnya ragu untuk memimpin, namun akhirnya tetap menerima setelah dijanjikan jabatan. Menurut Tarikh At-Tabari dan juga Al-Kamil karya Ibnul Athir, Al-Husain dan rombongannya dicegat di padang tandus bernama Karbala, Irak sekarang, diblokade, dikepung, dan dihalangi dari sumber air.
Laporan harian pertempuran terus dikirim ke Ubaidillah di Kufah, dan ia pun terus menekan, jangan beri Husain satu tetes pun air, jangan beri waktu, selesaikan sekarang. Ketika Al-Husain memohon 1 malam tambahan untuk sholat, hampir-hampir Ubaidillah menolak, tapi akhirnya Umar bin Sa'ad mengabulkannya. Bahkan di malam itu, mereka kaum muslimin yang ada di sana, baik itu dari pasukan Umar bin Sa'ad maupun daripada kabilah Al-Husain bin Ali dan sekitar 70-an pengikutnya di belakang, sholat berjamaah bersama-sama. Suatu yang cukup miris. Para pasukan Umar bin Sa'ad ini tahu bahwa mereka itu tidak ada yang lebih berhak untuk memimpin sholat ketika itu kecuali Al-Husain cucu Nabi. Beliaulah yang paling pantas. Namun esok harinya mereka juga pura-pura lupa kalau yang mereka bunuh itu adalah cucu Nabi. 10 Muharram 61 Hijriah, tragedi terbesar dalam sejarah Islam pecah. Pasukan Ubaidillah membantai Husain dan 72 pengikutnya. Tubuh beliau dihujani panah dan pedang. Lalu kepala beliau diambil dan dikirim ke Kufah, lalu Damaskus. Ubaidillah menyambut kepala itu di istananya dengan tersenyum. Ibu Ubaidillah yang melihat hal tersebut secara langsung menyumpahi dia dan memutuskan hubungan kekeluargaan karena ia tahu bahwa Ubaidillah ini adalah seorang psikopat yang membunuh cucu sang Nabi. Namun, tragedi Karbala tidak berakhir di padang pasir. Itu adalah awal dari gelombang perlawanan besar. Di Kufah, para pendukung Al-Husain bangkit. Kelompok Tawabin atau para penyesal memberontak di bawah pimpinan Sulaiman bin Surad Al-Khuzai. Mereka tak ada yang selamat, tapi semangatnya menyebar. Setelahnya muncul gerakan Al-Mukhtar As-Saqafi yang mengaku membalas darah Al-Husain atas nama Muhammad bin Al-Hanafiyah, yakni putra Ali. Ia menyerang Kufah dan berhasil membunuh banyak tokoh pembunuh Al-Husain. Ubaidillah setelahnya kabur ke Syam. Tahun 67 Hijriah, perang besar meletus, yaitu Perang Al-Khazir antara pasukan Mukhtar As-Saqafi yang dipimpin Ibrahim bin Al-Ashtar melawan pasukan Ubaidillah bin Ziyad yang didukung Bani Umayyah. Pertempuran itu dahsyat, tapi Ubaidillah kalah. Ia terbunuh. Menurut riwayat Sunni, diantara Ibnu Athir dan At-Tabari, dan juga menurut riwayat Syiah Zaidiyah, tubuh Ubaidillah dibelah, kepalanya dipotong dan dikirimi ke Kufah. Hal ini sebagai balasan atas kesyahidan Husain. Namun, ada versi yang lebih tragis yang disebut dalam literasi Syiah Imamiyah seperti Biharul Anwar. Berikut kutipannya. Ubaidillah sempat hidup selama beberapa hari dalam luka berat. Ia kelaparan di padang gersang. Saking hausnya ia meminum air seni hewan. Baru setelah itu ia bisa makan. Hari ini, nama Ubaidillah bin Ziyad disebut dalam majelis-majelis duka setiap bulan Muharram. Di kalangan Syiah, ia dilaknat. Di kalangan Sunni, tak ada ulama besar yang membelanya. Ibnu Taimiyah menyebutnya zalim dan kejam. Ibnu Katsir tak pernah membenarkan pembunuhan Al-Husain dan menyebut Ubaidillah ini sebagai pelaku utama. Dan dari semua tokoh dalam tragedi Karbala, nama Yazid dan Ubaidillah bin Ziyadlah yang paling dibenci. Sejarah mencatat dengan tinta emas dan juga tinta merah. Ubaidillah mungkin hidup dalam istana, tapi ia mati dalam kehinaan. Ia berhasil membungkam suara Al-Husain, tapi tak bisa membungkam nurati ummah.